Nah, oke. Oke, kita lanjutkan dengan contoh perhitungan ya untuk bisa lebih memahami eh, bagaimana dari konsep dari model unsteady state water influx ini dari Van Everdingen ataupun juga dengan unsteady state untuk kondisi bottom water ya, baik untuk edge water drive ataupun bottom water drive. Kita akan lihat contoh yang pertama di sini di dalam PPT itu ada contoh 4 ya, yang akan saya bahas terlebih dahulu sebelum ke contoh 3. Jadi contoh 4 kita akan bahas untuk unsteady state water influx. Jadi untuk kondisi ini kita berdasarkan dari sorry, berdasarkan dari contoh satu ya, contoh satu. Dari contoh satu nanti dalam PPT ini silakan dilihat nanti contoh satu datanya eh, yang kita akan melakukan anggapan ini unsteady state dari contoh satu tersebut ya. Dari sebelumnya contoh satu, contoh sebelumnya kita asumsikan ya kondisi steady state ya. Di sini kita akan asumsikan dari contoh satu itu kondisi unsteady state akan kita hitung berapa total air yang masuk ke dalam reservoir atau kumulatif water influxnya berapa kumulatif water influx dalam stok tank barrel ya dengan menggunakan solusi yang dikemukakan oleh Van Everdingen dan Hertz atau dengan kata lain model Edge Water Drive ya, Edge Water Drive. Jadi di sini nanti hintnya adalah perhatikan nilai dari radius dimensionless ya atau dari nilai RED-nya. Jadi contoh situ dari contoh satu maka kita akan gunakan selalu ini untuk model unsteady state ya, mana water influx itu sama dengan konstanta B atau konstanta aquifer dikali dengan sigma delta P sigma delta P dikali dengan Q fungsi dari time dimensionless atau QTD. Dimana untuk konstanta aquifer maka kita akan gunakan persamaan ini B sama dengan 1,119 dikali porositas kali CT dikali radius reservoir ya. Berarti di sini radius reservoir kuadrat radius reservoir kuadrat dikali dengan ketebalan dari aquifer dikali dengan theta per 360 di dalam reservoir barrel per PSI ya untuk unitnya. Oke. Nah, di sini kita akan hitung dari data untuk data porositas, data CT, radius reservoir dan juga thickness serta sudut encroachment atau theta itu 95 maka kita dapatkan di sini 25,5 ya reservoir barrel per PSI. Tapi karena kita tadi pertanyaan kita adalah water influx itu dalam unit stock tank barrel, maka kita akan kalikan dengan formation volume factor ya, atau formation volume factor dari air atau BW yaitu 1,03, maka kita akan mendapatkan konstanta akifernya atau B dalam stock tank barrel yaitu 24,77. Nah, setelah itu kita akan hitung time dimensionless. Time dimensionless ini kita akan hitung, sini kita akan hitung time dimensionless karena kita akan menggunakan tabel 10.1 itu ya atau tabel 10.2 yang yang memerlukan informasi mengenai TD ya untuk mendapatkan nilai dari WED-nya. Jadi untuk mendapatkan nilai TD maka kita perlu mendapatkan ini. Jadi sama dengan fungsi ini ya, QTD. QTD sama dengan WED untuk fungsi dari TD ya. Ini sama. Nah, dalam time dimensionless persamaan kita gunakan persamaan ini 0,0002637 dikali permeabilitas K dikali waktu T per porsitas mu CT dikali lagi RR kuadrat ya. Jadi selalu perhatikan kita akan gunakan radius reservoir di sini. Sehingga dari situ kita akan dapatkan nilai TD itu sama dengan jadi T-nya kita hilangkan dulu ya. Waktu T-nya nanti akan kita masukkan yaitu dalam 0,01526. Nah, untuk ingat ini dalam jam ya. Ini dalam jam ya. Ini di dalam jam. Jadi tergantung dari waktu T-nya nanti harus kita konversikan dulu ke dalam jam. Nah, dalam pertanyaan kita akan lihat bahwa T yang diminta adalah T dalam 90 hari. Maka dari persamaan tadi 0,0156 dikali T, maka T di sini karena dia 90 hari, maka untuk menjadikan jam maka kita akan kalikan untuk satu hari itu sama dengan 24 jam ya dikali satu hari gitu. Ini hari keluar, makanya 90 dikali 24. Sehingga kita dapatkan nilai TD adalah 32,962. Ini nilai TD 1.
Untuk mendapatkan nilai QTD atau nilai WED ya sama aja. Jadi kalau ada yang bilang WED atau ada yang bilang QTD ini sama ya notasinya. Maka kita akan memerlukan nilai RED. Karena di sini kita akan tentukan tabel mana yang akan kita gunakan tergantung dari nilai RED. Maka kalau kita lihat nilai RED adalah radius eksternal atau radius aquifer dibagi dengan radius reservoir 1 juta untuk radius aquifer, 2000 untuk radius reservoir. Sehingga kita dapatkan nilai rasionya yang kita sebut dengan rasio dengan nilai radius dimensionless RED itu adalah 500. Nah, kalau kita lihat dalam tabel 10.2 untuk finite ya, untuk finite aquifer, nilai RED paling tinggi itu adalah nilai RED 10. Sedangkan kita memiliki nilai 500, sehingga karena besar dari 10, maka kita akan asumsikan kondisi dia adalah infinite aquifer. Karena dia infinite aquifer, maka kita akan gunakan tabel 10.1. Ya, jadi untuk RED 500 ini jadi tidak ada dalam tabel 10.2 ya. Sehingga hal ini kita indikasikan bahwa air dari aquifer masih dalam periode infinite acting, sehingga kita akan gunakan tabel 10.1 yang menyatakan kondisi infinite aquifer. Nah, dalam tabel tersebut kita akan lihat datanya kita hanya punya nilai 32 untuk nilai TD dan nilai 33. Jadi kalau nilai TD 32, nilai WED-nya atau dalam tabel itu adalah 17,59 dan untuk nilai 33 itu 18,011. Sedangkan nilai TD kita adalah 32,962, ini misalkan dari nilai ini. Maka untuk itu kita akan lakukan interpolasi. Kita akan lakukan interpolasi ya. Jadi silakan gunakan rumus interpolasi untuk mendapatkan nilai ini. Jadi kita lakukan interpolasi dari nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Jadi ini nilai X, berarti ini X1, ini X2, ini X yang kita ketahui, ini Y1, dan ini Y2, dan ini untuk nilai Y, kan begitu. Jadi kita akan dapatkan untuk interpolasi ya seperti ini. X dikurang X1, X2 dikurang X1, kan gitu ya. Kemudian untuk ini sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Sehingga kita bisa dapatkan nilai Y di sini ya. Gitu. Yang kita dapatkan nilai interpolasinya adalah 17,995. Maka kita akan masukkan ke persamaan WE. Karena data tadi masih satu ya, jadi kita tidak akan menggunakan superposisi. Jadi walaupun persamaannya B sigma delta P dikali Q TD, karena delta P-nya hanya satu data untuk T sama dengan 90 hari saja, maka kita langsung menggunakan persamaan itu ya, persamaan di sini, sehingga kita akan gunakan B nilainya ini 24,77 dikali delta P dari data itu 10 PSI, QTD-nya kita dapatkan interpolasi adalah 17,995. Jadi kita dapatkan water influx setelah 90 hari. Water influx setelah 90 hari adalah 4.457,36 September. Jadi kalau kita bandingkan dengan data dari steady state ya. Jadi kalau kita lihat dari data dari steady state, saya hapus dulu. Kalau kita bandingkan, silakan nanti dilihat pada bagian steady state berapa water influx yang didapatkan dengan menggunakan steady state ya. Jadi ini untuk unsteady state. Nah, kalau kita lihat dalam model steady state, dalam steady state model, nilai WE yang kita dapatkan itu lebih kurang 1313 stock tank barrel. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara steady state dengan unsteady state model. Bagaimana untuk penyelesaian dengan unsteady state model ini jauh lebih baik, jauh lebih akurat ya dibandingkan dengan steady state model. Oke, ini untuk contoh yang satu ya, untuk contoh keempat untuk contoh satu data ya, satu data perubahan delta P dan juga satu data waktu atau time. T-nya sama dengan satu saja, datanya hanya 90 hari.